Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya baiklah. Bagaimana kabar anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita berjumpa kembali di mata pelajaran tematik kelas 3. Tema 3 mengenal benda di sekitarku. Subtema yang ke-1 aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 5 dan 6 ya. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amin ya rabbal alamin. Ya baiklah, anakku yang soleh dan solehah, perlu kalian ketahui bahwasanya bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, benda yang kalian gunakan sehari-hari. Nah, kira-kira adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, ataupun plastik? Nah, kemudian tuliskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan juga nama benda-benda yang dihasilkannya. Nah, di sini sekarang kita akan sama-sama baca untuk mengidentifikasi benda-benda dari kaca, logam, dan karet. Ya, perhatikan bahwasanya sifat dan kegunaan logam, kaca, dan karet. Ya, setiap bahan mempunyai sifat. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, bahan digunakan sebagai bahan dasar suatu barang atau benda. Benda-benda digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini yang pertama ada benda yang terbuat dari kaca. Adakah benda di rumah kalian yang terbuat dari kaca? Ada banyak benda yang terbuat dari kaca. Contohnya ada gelas, piring, mangkuk, cermin, kacamata, jendela, dan akuarium ya. Perlu kalian ketahui bahwasanya kaca bersifat kedap air, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, kemudian juga kuat dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda-benda yang tahan air. Kemudian yang kedua, ada benda yang terbuat dari logam. Ya, perhatikan. Bahan yang termasuk logam yaitu besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Benda-benda di rumah kalian tentu ada yang terbuat dari logam. Contohnya seperti ada sendok, sendok makan, panci, wajan, cerek, pisau, sepeda, uang logam, dan pagar rumah. Nah, perhatikan bahwasanya sifat dari benda yang terbuat logam yaitu logam bersifat kuat, keras, mudah dibentuk, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar, dan penghantar panas yang baik. Ya, karena dapat menghantarkan panas yang baik, logam digunakan untuk membuat peralatan memasak. Beberapa peralatan makan atau memasak terbuat dari logam anti karat atau biasa disebut dengan stainless steel. Kemudian yang ketiga yaitu ada benda yang terbuat dari karet. Ya, kalian tentu sering menggunakan penghapus pensil, bukan? Nah, bahkan bahan apakah yang digunakan untuk membuat penghapus? Ya, penghapus pensil dibuat dari karet. Ya, di sekitar kita ada banyak benda yang dibuat dari karet. Contohnya seperti ada balon, bola, sarung tangan, ban, sol sepatu, sandal, pembungkus kabel, dan gelang karet. Nah, kira-kira bagaimanakah sifat karet?
ya bahwasanya karet bersifat kedap air, lentur, penghantar panas dan listrik yang buruk serta tidak tahan api, ya atau meleleh jika dipanaskan. Itulah anakku yang dirusukkan itulah beberapa benda-benda yang terbuat dari kaca, logam dan karet. Nah sekarang kita akan sama-sama mengamati, yaitu mengamati benda-benda di sekitar. Ya amatilah benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Adakah benda yang terbuat dari kaca, logam atau karet? Kemudian tuliskan hasil pengamatan kalian dalam tabel seperti berikut. Ya perhatikan di sini. Ya Ustaz akan contohkan ya di sini. Misalkan nama bendanya itu misalkan peniti, ya bahan pembentuknya itu dari logam. Kemudian kedua yaitu ada gayung, bahan pembentuknya plastik. Kemudian ketiga ada nama bendanya yaitu ikat rambut, bahan pembentuknya adalah karet. Kemudian yang keempat ada nama bendanya gelas, bahan pembentuknya adalah kaca. Dan yang terakhir yang kelima yaitu nama bendanya sendok, kemudian bahan pembentuknya dari logam. Itulah beberapa contoh dari Ustaz. Silakan untuk teman-teman atau anak-anakku kalian bisa mencari yang lebih banyak lagi. Nah kemudian selanjutnya ya silahkan kalian lengkapi bagan berikut. Perhatikan di sini ada bahan pembentuk benda ya dari mulai kertas, plastik, karet, logam, kaca, dan kayu. Nah sekarang kita akan membahas yaitu bahan pembentuknya dari kaca, logam, dan karet. Nah kira-kira sifat bahannya seperti apa? Nah di sini kita akan bahas untuk sifat bahan dari kaca yaitu tadi disebutkan ya bahwasanya kaca bersifat kedap air, tahan panas, kuat, dan tembus cahaya. Kemudian sifat bahan yang terbuat dari logam yaitu logam bersifat kuat, keras, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar, dan penghantar panas dan yang baik. Kemudian sifat bahan yang terbuat dari karet yaitu karet bersifat kedap air, lentur, penghantar panas dan listrik yang buruk serta tidak tahan api. Nah kemudian kita lanjut contoh bendanya. Contoh benda yang bahan pembentuknya dari kaca di sini misalnya ada gelas, piring, mangkok, cermin, kacamata, jendela, dan akuarium. Kemudian kita lihat contoh benda yang bahan pembentuk benda dari logam. Ada sendok makan, panci, wajan, cerek, pisau, sepeda, dan uang logam. Kemudian kita lihat contoh benda yang terbuat dari karet. Misalnya ada balon, bola, sarung tangan, ban, sol sepatu, sandal, dan karet gelang. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari bahan-bahan pembentuk benda. Tiap bahan pembentuk benda bersifat khas. Sekarang perhatikan tempat sampah yang ada di sekolah kalian ya atau yang ada di rumah kalian. Bahan apakah yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah? Ya, plastik dan kayu dapat dibuat menjadi tempat sampah. Bahkan logam seperti aluminium juga dapat dibuat menjadi tempat sampah. Nah, bagaimanakah dengan tempat sampah di kelas kalian? Terbuat dari bahan apakah tempat sampah di kelas kalian? Apakah jumlahnya sudah mencukupi? Apakah teman-teman kalian sudah memiliki kesadaran membuang sampah di tempatnya? Nah, sekarang coba kalian musyawarahkan dengan teman-teman di kelas kalian atau jika kalian lagi belajar di rumah ya bisa bermusyawarah dengan keluarga atau orang tua kalian di rumah masing-masing. Nah, di sini kita akan menceritakan pengalaman melakukan musyawarah. Nah, di sini bagaimanakah kebersihan kelas kalian? Kemudian ayo bermusyawarahlah dengan teman-teman sekelas kalian atau kalau kalian belajar di rumah bisa bermusyawarah dengan
keluarga, bisa dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak ataupun dengan adik kalian ya. Kemudian bagaimanakah cara menjaga kebersihan sekolah? Kemudian tuliskan hasil musyawarah kalian di buku tugas kalian. Nah, di sini saya contohkan ya, itu cara meningkatkan kebersihan sekolah. Di sini kita usah contohkan beberapa cara untuk meningkatkan kebersihan sekolah. Yang pertama yaitu membersihkan papan tulis saat pergantian jam pelajaran. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, terapkan jadwal piket yang efektif. Kemudian yang keempat, beri hiasan dinding kelas. Dan yang kelima, merapihkan peralatan kelas setelah digunakan. Nah, seperti itu ya, beberapa contoh untuk meningkatkan kebersihan sekolah. Nah, sekarang di sini setelah tadi kalian melakukan musyawarah baik dengan teman-teman kalian ataupun dengan keluarga, di sini kita akan coba menceritakan pengalaman melakukan musyawarah. Nah, kira-kira bagaimanakah jalannya musyawarah kalian? Coba ingatlah kembali saat kalian bermusyawarah dengan teman-teman dan keluarga. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, pada saat musyawarah apakah setiap orang boleh memberikan pendapat? Ya, jawabannya bahwasanya boleh. Ya, setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat. Kemudian pertanyaan kedua, pada saat bermusyawarah mengapa kita harus memberikan pendapat? Dan di sini jawabannya, karena dengan berpendapat dalam musyawarah kita dapat menyelesaikan suatu masalah bersama-sama. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah yang akan terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat dalam musyawarah? Ya, jawabannya tidak masalah, asalkan yang lainnya mau menerima pendapat mereka. Kemudian pertanyaan keempat, bolehkah kita memaksakan pendapat saat musyawarah? Ya, jawabannya tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Kemudian untuk yang nomor 5, tuliskan pengalaman kalian saat musyawarah. Menurut kalian apakah musyawarah itu sudah berjalan lancar? Ya, untuk pertanyaan nomor 5 ya, silahkan kalian tuliskan pengalaman secara mandiri ya. Baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan. Sekarang kita akan mengenal satuan panjang. Ya, kalian tentu pernah menggunakan penggaris. Ya, kira-kira terbuat dari bahan apakah penggaris yang kalian gunakan? Ya, perhatikan bahwasanya penggaris dapat dibuat dari bahan plastik, kayu, atau aluminium, yaitu dari logam. Nah, dapatkah bahan kaca digunakan untuk membuat penggaris? Ya, kira-kira silakan diskusikan dengan teman sebangku atau dengan keluarga di rumah ya. Nah, pasti di sini bahwasanya, adakah penggaris di kelas kalian? Coba perhatikan satuan panjang yang tertera pada penggaris. Kira-kira satuan apa yang kalian temui? Ya, perlu kalian ketahui bahwasanya penggaris berukuran pendek umumnya mencantumkan satuan milimeter, ya disingkat dengan mm, itu semua ya, dan sentimeter, itu disingkat dengan cm. Ya, penggaris berukuran panjang juga mencantumkan satuan meter, ya disingkat dengan m. Ketiga satuan di atas adalah satuan panjang. Nah, bagaimanakah hubungan antara satuan milimeter, sentimeter, dan meter? Nah, sekarang kita akan coba melakukan konversi satuan panjang. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada contoh soal. Anak mengukur panjang pita 2 meter 30 cm. Nah, berarti 2 meter lebih 30 cm. Ya, perhatikan. Nah, kira-kira berapakah panjang pita dalam satuan cm? Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya untuk 1 meter
yaitu setara dengan 100 cm. Nah, perhatikan ya, ini penting ya, bahwasanya 1 meter itu setara dengan 100 cm. Di sini ada tadi contoh soal 2 meter lebih 30 cm. Nah, kalau 1 meter itu setara dengan 100 cm, berarti kalau 2 meter itu sama dengan 200 cm. Adapun 30 cm sama dengan 30 cm. Nah, berarti 2 meter 30 cm sama dengan 200 cm ditambah 30 cm. Berarti sama dengan 230 cm. Jadi panjang pita yang diukur Ana adalah 230 cm. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, panjang mobil ayah Rasti adalah 420 cm. Nah, pertanyaannya, berapa panjang mobil ayah Rasti dalam satuan meter? Nah, kalau yang pertama itu dari meter kita rubah ke cm. Kalau soal yang kedua dari cm kita rubah ke meter. Nah, perlu kita bahwasanya tadi ingat untuk 100 cm itu setara dengan 1 meter. Nah, berarti 420 cm sama dengan yaitu 400 cm ditambah 20 cm. Berarti untuk 400 cm berarti setara dengan 4 meter ditambah 20 cm. Berarti panjang mobil air adalah 4 meter 20 cm. Bagaimana? Mudah bukan? Insya Allah kalian pasti bisa ya, kalian anak yang cerdas dan pintar. Nah, kalau sudah paham untuk di sini ya mengasah kemampuan kalian, yuk kita sama-sama berlatih ya. Nah, perhatikan, yuk kita sama-sama berlatih. Di sini kita akan melakukan konversi satuan panjang ya. Di buku cetak kalian ada di halaman 41. Di sini ada 10 pertanyaan. Yuk kita sama-sama bahas. Yang pertama yaitu ada 300 cm, kira-kira berapa meter? Ya, perlu kalian tadi camkan ya bahasanya 1 meter itu setara dengan 100 cm. Di sini ada 300 cm berarti sama dengan 3 meter. Kemudian yang kedua ada 600 cm. Nah, kira-kira berapa meter? Ya, betul sekali, yaitu sama dengan 6 meter. Nah, di sini nih ada 7 meter. Kira-kira berapa sentimeter? Ingatnya bahwasanya 1 meter itu setara dengan 100 cm. Berarti untuk 7 meter berapa centimeter? Yaitu 700 cm. Nah, di sini kebalikannya 800 cm berapa meter? Nah, gampang ya, yaitu 8 meter. Kemudian ada 9 meter, kira-kira berapa centimeter? Iya, mudah sekali, yaitu 900 cm. Pertanyaan ke-6. Nah, di sini nih ada 1 meter 20 cm. Kira-kira berapa cm? Nah, ingat ya, tadi 1 meter itu setara dengan 100 cm. Berarti 100 cm ditambah 23 cm. Jadi berapa cm? Iya, 123 cm. Kemudian nomor 7, 3 meter 34 cm. Ya, berapa meter berarti ini? Berapa centimeter? Ya, untuk yang 3 meter berarti 300 cm ditambah 34 cm. Berarti 334 cm. Nomor 8 ada 4 meter 58 cm. Nah, berarti kalau dibuat cm yaitu 456 cm. Yang nomor 9 itu 5 meter 75 cm. Nah, yang 5 meternya dihitung dulu ya ke cm, yaitu 5 meter itu setara dengan 500 cm ditambah 75 cm, berarti 575 cm. Yang terakhir nih ada 60 meter 8 cm. Ingat ya, yang 60 berarti tadi untuk yang masih satuan kecil ya. Nah, kira-kira 60 meter berapa cm nih? Berarti kalau yang 60 meter itu 6000 meter ditambah 8, berarti 6008 cm. Itulah beberapa
contoh soal latihan yang ada di halaman 41. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan melakukan pengukuran ya. Lakukan kegiatan berikut ya. Di buku cetak kalian ada di halaman 42 dan 43 ya. Nomor 1, perhatikan gambar benda yang akan kalian ukur. Kemudian nomor 2, ukurlah bagian benda sesuai gambar. Nomor 3, sebelum mengukur tuliskan perkiraan kalian terlebih dahulu. Ya, tuliskan hasil tebakan kalian tanpa menggunakan alat ukur. Nomor 4, ukurlah bagian benda dengan menggunakan alat ukur. Dan yang kelima, tuliskan hasil dalam tabel seperti berikut. Nah, ini Ustadz contohkan nomor 1. Di sini nomor 1 ada gambar daun pintu. Nah, perkiraan Ustadz bahwasanya daun pintu itu kira-kira 190 cm. Nah, ternyata setelah Ustadz ukur dengan menggunakan alat ukur. Nah, untuk daun pintu itu biasanya menggunakan alat ukur saku ya. Nomor alat ukur yang saku seperti yang memang tukang biasa pakai. Nah, ternyata setelah diukur bahwasanya ada 200 cm. Nah, itu ya. Untuk yang nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian nomor 7, silahkan kalian lakukan secara mandiri ya di rumah kalian masing-masing. Silahkan di sini ya ada gambar ranjang atau dipan, kemudian jendela, ada meja kerja atau meja komputer, ada tinggi kursi, kemudian ada panjangnya papan tulis, dan terakhir adalah tinggi lemari. Silahkan kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian di rumah masing-masing. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyelidiki bahan pembentuk benda. Di sini silakan bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 atau 5 sampai 5 orang. Nah, kalau di kelas mungkin bisa ya, kalau di rumah kalian bisa dengan ayah kalian, dengan bunda kalian, dengan kakak atau adik kalian. Kemudian tentukan minimal 5 benda yang akan kalian selidiki dengan cara musyawarah. Tuliskan hasil musyawarah kalian dengan format sebagai berikut. Nah, kemudian ya setelah kalian melakukan musyawarah, gunakan pengalaman itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini ya ada ada 4 pertanyaan ya. Cuma Ustaz akan jawab 3 pertanyaan saja. Ya, untuk yang nomor 1 saya bantu jawab ya. Sebutkan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Di sini ya jawabannya ada beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu terjadinya hubungan yang baik antar anggota musyawarah. Kemudian yang kedua, dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan adil untuk seluruh anggota musyawarah atau anggota keluarga ataupun anggota kelompok. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah cara menghormati pendapat teman? Nah, di sini jawaban nomor 2. Yang pertama, mendengarkan pendapat teman saat sedang disampaikan. Kemudian yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak sendiri. Kemudian yang keempat, itu tidak mengejek pendapat yang disampaikan teman. Nah, itulah nomor 2. Kemudian pertanyaan nomor 3, apakah yang akan terjadi jika kita menghormati pendapat teman? Ya, jika kita menghormati pendapat teman ketika musyawarah, yaitu bahwasanya maka akan tercipta kerukunan dan suasana yang damai. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, jadi sini bahwasanya ini nomor 4 ini ya, untuk yang nomor 4 karena perintahnya menceritakan pengalaman pribadi, jadi silakan selesaikan secara mandiri. Ya, baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan sama-sama mencari tahu, yaitu menyelidiki bahan pembentuk benda.
Nah, kelompok kalian telah menentukan benda yang diselidiki. Sekarang saatnya kalian menyelidiki bahan yang terbaik untuk membuat benda. Pilihlah bahan yang tepat untuk membuat benda. Pemilihan bahan yang tepat dalam menjadikan benda berfungsi maksimal. Misalnya, kalian ingin menentukan bahan untuk membuat meja tamu. Bahan apakah yang paling baik untuk membuat meja tamu? Apakah kaca, kayu, ataupun aluminium? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita selidiki bersama. Lakukan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah kerja berikut. Yang pertama, tentukan benda yang akan kalian selidiki. Pilihlah benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang kedua, ya, tuliskan hasil pengamatan kalian dalam tabel seperti berikut. Ya, Ustaz contohkan ya. Ya, di buku cetak kalian itu ada di halaman 47. Nah, di sini Ustaz contohkan ya. Ustaz akan menyelidiki nama bendanya itu adalah meja tamu. Nah, kira-kira terbuat dari bahan apa? Itu terbuat dari kayu. Ya, contohnya meja tamu yang terbuat dari kayu. Kira-kira kelebihan dari bahan apa? Ya, kelebihannya kuat. Ada beberapa bahan kayu bisa bertahan hingga ratusan tahun. Kemudian kekurangan meja tamu terbuat dari apa kekurangannya? Yaitu mudah terbakar dan dapat dimakan rayap. Kemudian yang kedua yaitu misalkan contohnya yang terbuat dari kaca. Nah, kira-kira apa kelebihannya? Yaitu transparan dan tidak mudah dimakan rayap. Kemudian kekurangannya mudah pecah jika kena benturan. Nah, kemudian Ustaz contohkan contoh yang kedua. Misalkan Ustaz akan meneliti nama bendanya penggaris. Nah, di sini yang pertama adalah penggaris yang terbuat dari kayu. Nah, kelebihan penggaris yang terbuat dari kayu adalah kuat dan mudah dibentuk. Adapun kekurangannya mudah patah. Kemudian penggaris yang kedua adalah yang terbuat dari aluminium. Nah, kelebihan penggaris yang terbuat dari aluminium adalah ringan dan tidak mudah patah. Adapun kekurangannya gampang bengkok. Ya, baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ayo menulis, yaitu menuliskan laporan hasil penyelidikan. Pilihlah salah satu benda yang telah kalian selidiki, kemudian tulislah hasil penyelidikan kalian mengenai benda itu secara lengkap. Dan tulisan kalian harus memuat hal-hal berikut, yaitu penjelasan benda, antara lain bentuk, ukuran, dan warna, kemudian fungsi benda, alasan memilih bahan untuk membuat benda, kemudian menyebutkan kelebihan bahan dan menyebutkan kekurangan bahan. Untuk tabel di atas ya, untuk yang kolom 3, 4, dan 5 silahkan kalian lengkapi bersama keluarga di rumah ya. Ustaz yang mencontohkan tadi satu saja, itu penggaris. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kalian melihat alat ukur panjang seperti gambar di samping? Gambar itu adalah meteran gulung atau meteran saku. Nah, itu meteran saku ya. Meteran gulung digunakan untuk mengukur panjang benda lebih dari 1 meter. Dan biasanya meteran ini digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Ya, bagaimana aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kalian mengetahui alat ukur meteran gulung atau meteran saku, nah sekarang yuk kita sama-sama mencoba. Di sini kita akan mengkonversikan satuan panjang ya. Kerjakan beberapa contoh soal berikut. Yang pertama, ya, anak ingin menata ulang kamarnya. Sebelum menata, anak mengukur panjang benda-benda di kamarnya. Kemudian hasil pengukuran anak adalah sebagai berikut. Ya, sebut ya. Nah, yuk sekarang coba bantulah anak dengan cara mengisi titik berikut dengan bilangan yang tepat. Ya, di sini ya ada yang bagian A itu 128 cm. Itu berarti sama dengan, ingat ya bahwasanya untuk 1 meter itu setara dengan 100 cm. Berarti ini 128 cm berarti 1 meter ditambah
28 cm. Kemudian yang bagian B ada 254 cm, berarti setara dengan 2 meter 54 cm. Kemudian yang bagian C ada 386 cm, berarti setara atau sama dengan 3 meter 86 cm. Yang bagian D ada 463 cm, berarti setara dengan 4 meter 63 cm. Bagian E ada 579 cm, berarti sama dengan 5 meter 79 cm. Yang bagian F yaitu ada 653 cm, berarti setara dengan 6 meter 53 cm. Yang bagian G 793 cm, yaitu setara dengan 7 meter 93 cm. Dan yang bagian H terakhir yaitu ada 816 cm, berarti sama dengan atau setara dengan yaitu 8 meter ditambah 16 cm. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu seorang tukang kayu akan membuat kursi. Ia memerlukan bahan kayu sebanyak 450 cm. Nah, pilihlah panjang kayu yang sesuai dengan keperluan. Ingat ya, 450 cm berarti ingat ya bahwa 1 meter itu setara dengan 100 cm. Berarti kalau 400 cm sama dengan 4 meter, yaitu di sini 4 meter 50 cm bagian A. Kemudian nomor 3, Ana membuat undangan ulang tahun. Ingat ya di sini bahwasanya untuk ulang tahun tidak syariatkan, kita tidak membahas ulang tahunnya, tapi akan membahas pitanya. Undangan itu dihias dengan pita. Ana memerlukan pita 4 meter 30 cm. Nah, pilihlah panjang pita yang sesuai dengan keperluan. Ingat, ada 4 meter 30 cm, berarti yang 4 meternya kita konversikan dulu ke cm. Yang 4 meter setara dengan 400 cm, berarti 400 ditambah 30 cm adalah 430 cm. Jawabannya A. Yang terakhir, ya, ibu memerlukan kain 3 meter untuk membuat baju. Pilihlah panjang kain yang sesuai dengan keperluan ibu. Nah, 3 meter itu setara dengan 300 cm. Di sini kalian bisa memilih ya, yang bagian A itu 200 cm ditambah 100 cm, artinya 300 cm. Itu jawabannya adalah A. Nah, adapun kegiatan bersama orang tua kalian di rumah, ya, bersama dengan orang tua kalian diskusikan jenis-jenis meteran yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf barang ada kekurangan atau khilafan, ataupun ada kata-kata Ustaz yang kurang berkenan, ataupun mungkin ada penjelasan Ustaz yang kalian kurang paham atau kurang jelas, ya, kalian bisa langsung menanyakan ke Ustadz boleh, ataupun ke ayah kalian, ke bunda kalian, ke adik kalian, ke umi kalian, ataupun ke kakak kalian yang bisa membantu untuk menjelaskan yang kalian belum paham. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran kali dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.